Excellency, ladies and gentlemen, allow me to speak in bahasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, khusus Miss Francis Simor, Direktur Jenderal SIFOR, yang telah melaksanakan acara ini begitu sukses. Teman-teman dari UKP 4 dan Satgas Red Plus, para peserta yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan kita untuk sampai pada penghujung konferensi penting sehari tentang pentingnya hutan Indonesia. Ini adalah sebuah kehormatan dan kesempatan yang sangat berharga bagi saya, bagi Kementerian Kehutanan, dan bagi Indonesia. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada SIFOR yang telah memperkasai konferensi ini. Saya harapkan pertemuan semacam ini dapat diselenggarakan di masa-masa yang akan datang, sehingga hasil penelitian dari para ahli lingkungan SIFOR dan organisasi internasional lainnya dapat dioperasionalkan pada kondisi Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi pernyataan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keynote address pagi tadi, yang didukung oleh para pembicara dan dipertegas dalam diskusi hari ini, bahwa kecukupan pangan, serat, energi, dan perubahan iklim merupakan 4 isu yang sangat penting saat ini dan sangat terkait dengan keberadaan hutan. Dalam sesi penutup ini, perkenankan saya menyampaikan perspektif dan langkah-langkah Kementerian Kehutanan dalam menerapkan kebijakan dan arahan Bapak Presiden tadi pagi, sehingga hadirin sekalian dapat keluar dari ruang konferensi ini dengan gambaran yang lebih jelas tentang arah kebijakan sektor kehutanan Indonesia terkait keempat isu tersebut. Hadirin yang saya hormati, pertama, kami Kementerian Kehutanan telah melakukan moratorium. Sudah keluar Inpres 10 tahun 2011 pada bulan Mei mengenai penghentian sementara memberikan konsesi di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut. Telah terbit Inpres nomor 10 tahun 2011 di mana lanjutan dari Inpres 10 2011 tersebut adalah agar menjawab apa yang disampaikan Miss Francis Simor tadi, bahwa ada kepastian berusaha, kepastian hukum, dan seterusnya. Oleh karena itu kami Kementerian Kehutanan menindaklanjuti Inpres tadi sudah mengeluarkan apa yang kita sebut dengan peta indikatif, di mana 72 juta hektar lahan kehutanan yang termasuk kategori hutan alam primer dan lahan gambut yang luas 72 juta hektar itu yang kita moratorium dan tidak diperbolehkan untuk diberikan konsesi perizinan baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 30-an juta hektar lahan kehutanan yang termasuk sudah degraded dan dalam keadaan kritis. Itulah yang boleh diberikan konsesi, apakah untuk hutan tanaman, apakah untuk hutan kemasyarakatan, apakah untuk hutan desa, apakah untuk perkebunan, sesuai dengan peruntukannya. Semua itu yang disampaikan oleh Miss Simor tadi agar transparan dan akuntabel sudah ada di website Kementerian Kehutanan. 72 juta hektar mana yang boleh, 30 juta hektar mana yang tidak boleh, dan mana yang boleh, agar ada kepastian untuk berusaha. Bapak Ibu sekalian saya hormati,
Yang berikutnya adalah tentu program pemerintah yang terkait dengan Pro-PUR, Pro-Job, Pro-Growth, dan Pro pada lingkungan. Kami meyakini bahwa menjaga lingkungan yang bagus, yang baik dan lestari sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan program pemerintah apa yang tadi saya sampaikan, Pro-PUR, Pro-Job, dan Pro-Growth, di mana akan saling melengkapi antara satu kegiatan dan yang lainnya. Oleh karena itu yang kedua, setelah moratorium kami melakukan langkah-langkah yaitu pembangunan atau pengembangan ekonomi di kawasan hutan yang termasuk 30 juta hektar tadi, yaitu mengenai perkebunan, apakah perkebunan hutan tanaman karet ataukah perkebunan tebu dan lain sebagainya, termasuk sawit di dalamnya. Tentu di area yang diperbolehkan. Yang ketiga, pengembangan pangan. Indonesia memiliki target pada tahun 2014 kita akan swasembada beras dan swasembada gula. Oleh karena itu tanaman padi, tanaman tebu menjadi prioritas bagi Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu Kementerian Kehutanan sudah mencadangkan antara 200 sampai 300 ribu hektar lahan untuk tanaman padi dan 500 ribu hektar untuk tanaman tebu. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati adalah mengenai energi. Tadi Miss Simor mengatakan kepastian sekali lagi dan juga energi yang terbarukan. Kementerian Kehutanan telah dengan terbitnya Perpres mengenai tambang bawah tanah termasuk geotermal di dalamnya. Oleh karena itu agar ada kepastian usaha tadi itu kami setelah terbit Perpres mengenai tambang bawah tanah, kami menjamin proses perizinan untuk geotermal atau panas bumi bisa kita selesaikan dalam 3 bulan. Oleh karena itu dalam waktu 6 bulan terakhir Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan izin panas bumi, diperkirakan 21 perizinan yang baru. Juga fokus kepada mikrohidro, biomas dan lain sebagainya. Di samping tentu kami mengembangkan hutan tanaman industri untuk pulp and paper, juga hutan tanaman untuk industri kayu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami mengembangkan hutan tanaman, industri kayu berbasis hutan tanaman. Banyak pihak mempertanyakan soal ini, apakah mungkin Kementerian Kehutanan mengembangkan industri kayu, padahal sekarang sedang moratorium penghentian izin untuk konsesi yang baru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada tahun 2009, Indonesia memproduksi kayu lebih kurang 48 juta kubik. Pada tahun 2009 masih 50% dari hutan alam, 50% dari hasil hutan tanaman. Saat ini, alhamdulillah, industri kayu atau produksi kayu di tanah air sudah 75% dari hutan tanaman, 25% dari hutan alam, termasuk jati, pengembangan sengon, jabon, dan lain sebagainya. Artinya dengan pengembangan hutan tanaman, kami yakin pada suatu saat, karena kami diberikan memiliki keunggulan komparatif di mana sepanjang tahun ada sinar matahari, kami yakin kalau kami terus menerus menggalakkan hutan tanaman ini, pada suatu saat Indonesia akan menghasilkan produksi kayu yang terbesar di dunia. Yang keempat adalah social forestry. Tadi Miss Simor mengatakan mengenai konflik land tenure. Tentulah kawasan hutan kita akan bagus, terpelihara dengan baik, kalau masyarakat di sekitar hutan itu juga makmur. Dan kita mampu menyelesaikan apa yang disebut konflik land tenure atau hutan hak ulayat, hutan adat dan sebagainya. Oleh karena itu Kementerian Kehutanan mengembangkan apa yang kami sebut dengan social forestry. Pada tahun 2010 Kementerian Kehutanan mencadangkan 600 ribu hektar lahan untuk dikelola bersama-sama dengan rakyat atau masyarakat yang ada di sekitar dan dekat kawasan hutan. Pada tahun 2011 ini Kementerian Kehutanan mencadangkan 700 ribu hektar kawasan hutan untuk dikelola bersama-sama masyarakat di sekitar dan dekat kawasan hutan dalam bentuk hutan tanaman rakyat, hutan desa,
hutan desa adalah jalan keluar daripada yang dituntut selama ini yang disebut dengan hak ulayat atau hak adat. Mudah-mudahan hutan desa menjadi jalan tengah daripada apa yang selama ini dituntut oleh teman-teman sebagai hak ulayat atau hak adat. Yang kelima, seperti yang disampaikan dalam pidato Bapak Presiden tadi pagi, yang kelima, program Kementerian Kehutanan adalah penanaman secara besar-besaran. Target pada tahun 2010 kami menanam 1 miliar pohon dan berhasil ditanam lebih kurang 1,5 miliar pohon. Pada tahun 2011 juga ditargetkan oleh Bapak Presiden kita untuk menanam 1 miliar pohon. Mudah-mudahan bisa kita capai lebih dari 1,5 miliar pohon. Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk mendukung suksesnya program penanaman pohon tadi itu, maka Kementerian Kehutanan membangun apa yang disebut untuk tingkat desa, kebun bibit rakyat. Pada tahun 2010 kami membangun 8.000 kebun bibit rakyat yang akan menghasilkan lebih kurang 400 juta bibit. Pada tahun 2011 kita membangun 10.000 KBR atau 10.000 kelompok KBR yang akan menghasilkan antara 500 sampai 600 juta batang bibit. Di samping KBR, Kementerian Kehutanan juga membangun di setiap provinsi. Pada tahun 2011 kita akan bangun di 23 provinsi apa yang kami sebut dengan persemaian permanen. Persemaian yang berdasarkan ilmu dan teknologi, singkatnya melalui sistem pemuliaan pohon. Diharapkan pada tahun 2012 dan 2013 seluruh kabupaten kita akan bangun persemaian permanen yang setiap saat memproduksi bibit tanaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampailah pada akhir di bidang RED Plus. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan-peraturan pendukungnya yang yaitu melalui penerbitan Inpres nomor 25 tahun 2011 yang tadi sudah saya sampaikan, juga mengenai Satgas RED Plus. Kemudian Menteri Kehutanan telah menerbitkan SK 323 Menhub 2011 tentang penetapan peta indikatif penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal pengguna lain. Penerbitan Kepres nomor 25 tahun 2011 tentang Satgas Persiapan Kelembagaan RED Plus, Perpres nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RAN-GRK, penandatanganan MOU antara Ketua Satgas RED Plus dan Gubernur Kalimantan Tengah untuk implementasi RED Plus, pembangunan Pusdiklat RED Plus di Palangkaraya, pengembangan desa model RED Plus melalui kerjasama dengan Norway, UK, Australia, dan negara-negara sahabat lainnya, GTZ, JICA, KOICA, WWF, ITTO, dan sebagainya. Juga kita mengembangkan apa yang disebut dengan SVLK, yaitu sertifikasi dan verifikasi legalitas kayu. Artinya perdagangan kayu yang bersertifikat legal yang sudah kita kerjasama dengan Uni Eropa yang dipelopori oleh Kedutaan Besar Inggris. Saudara-saudara yang saya hormati, untuk merespon juga tadi kepastian yang disampaikan oleh Miss Seymour, itulah yang kami lakukan. Lentenur menjadi tugas Kementerian Kehutanan. Kami bertekad pada sampai tahun 2014 konflik lahan antara masyarakat asli, masyarakat desa, konflik lentenur, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Lebih dari 30.000 desa yang berada di kawasan hutan, yang mudah-mudahan sebelum 2014 bisa kita selesaikan. Kemudian tadi juga saya respon apa yang disampaikan yang berkembang dalam diskusi mengenai integrasi di semua sektor. Kebijakan pemerintah jelas, tetapi Bapak Ibu sekalian, memang di era otonomi daerah, pembagian kekuasaan sekarang berbeda dengan era-era yang lalu, pada era sentralisasi. Kekuasaan kita sudah konkuren, artinya ada bupati,
kemudian ada gubernur, baru pemerintah pusat. Yang masing-masing punya kewenangan. Karena otonomi daerah mungkin baru 10 tahun, disinilah kadang-kadang kita memiliki persepsi yang belum sama antara kabupaten satu, antara kabupaten dengan pemerintah provinsi, antara provinsi dengan pemerintah pusat. Tapi alhamdulillah, sebagian besar saat ini sudah hampir memiliki persepsi yang sama. Saudara-saudara yang saya hormati, dengan uraian ini saya menegaskan bahwa sektor kehutanan menyadari peran dan fungsinya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan, energi, serat, dan RED+. Pencadangan kawasan hutan, konversi untuk mendukung pangan dan energi, dilakukan tanpa membahayakan fungsi ekologi dan hidrologi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Dengan koordinasi, sinergi, dan kemitraan atau partnership dengan masyarakat madani, LSM, dan negara-negara sahabat atau negara-negara donor, maka sektor kehutanan akan mampu menjalankan perannya dan berkontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional yang pro-pur, pro-job, pro-growth, dan pro kepada lingkungan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tadi Ms. Simor mengatakan begitu besar perhatian dunia terhadap Indonesia. Begitu besar perhatian saudara-saudara sekalian terhadap Indonesia, terhadap sektor kehutanan Indonesia. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian uraian saya, semoga dapat menyumbangkan kejelasan mengenai kesiapan sektor kehutanan Indonesia atas isu-isu yang dibahas dalam konferensi ini. Sekali lagi, atas perhatian saudara-saudara, perhatian negara-negara sahabat yang begitu besar terhadap Indonesia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.